Corak kehidupan masyarakat masa praaksara. 1. Pola hunian manusia purba. Ada dua karakter khas hunian manusia purba, yaitu kedekatan dengan sumber air dan adanya kehidupan di alam terbuka. Pola hunian manusia purba dapat dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Situs-situs purba yang ada di sepanjang Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong adalah contoh dari adanya kecenderungan manusia purba menghuni lingkungan di pinggir sungai. Air diperlukan tumbuhan dan binatang. Keadaan air di lingkungan mengundang hadirnya binatang untuk hidup di sekitarnya. Keberadaan air dimanfaatkan manusia untuk sarana memenuhi kebutuhan hidup dengan melalui sungai. Manusia dapat melakukan mobilitas dari suatu tempat ke tempat lainnya. Petunjuk yang dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan manusia purba adalah adanya sebaran-sebaran sisa peralatan yang digunakan manusia purba pada waktu itu, yang umumnya berada di dasar atau di sekitar sungai. Kehidupan di sekitar sungai menunjukkan pola hidup manusia purba di alam terbuka. Manusia purba mempunyai kecenderungan yaitu menghuni lingkungan terbuka di sekitar aliran sungai. Manusia purba tersebut juga memanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan yang tersedia. Salah satunya tinggal di gua-gua. Lama hunian manusia purba di lingkungan eksploitasi dipengaruhi oleh ketersediaan bahan pangan. Pada waktu lingkungan sudah tidak ada bahan pangan, manusia berpindah-pindah ke lingkungan baru di tepi sungai untuk membuat persinggahan yang baru. Di tempat tinggal sementara tersebut mulai berkembang pola hunian. 2. Dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Berdasarkan hasil penelitian berupa fosil dan artefak, diperkirakan manusia praaksara awalnya hidup dengan cara berburu dan meramu. Kemudian bercocok tanam. Hidup mereka bergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidup mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah bergantung dari bahan makanan yang ada. A. Kehidupan masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut juga dengan meramu. Masyarakat berburu dan meramu tingkat awal. Pada masa berburu dan meramu, lingkungan hidup manusia masih liar dan keadaan bumi masih labil. Pada saat itu banyak terjadi letusan gunung api dan daratan tertutup hutan yang lebat, serta berbagai binatang purba yang masih hidup di dalamnya. Manusia mendukung pada masa itu adalah Pithecanthropus, Erectus, dan Homo wajachensis. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu telah ada semenjak manusia muncul di permukaan bumi. Begitu pula halnya dengan manusia Indonesia. Kegiatan berburu dan meramu ini merupakan yang paling sederhana dan bisa dilakukan manusia karena manusia dapat mengambil makanan secara langsung dari alam dengan cara mengumpulkan makanan atau food gathering. Kehidupan masyarakat berburu dan berpindah-pindah mempunyai ciri sebagai berikut. Belum mengenal bercocok tanam. Kebutuhan makanan mereka bergantung pada alam sehingga mereka mencari makan disebut dengan nama food gathering, mengumpulkan makanan, dan berburu. Alat-alat kebutuhan mereka dibuat dari batu yang belum dihaluskan, masih sangat kasar. Manusia hidup berkelompok dan tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya atau nomaden seiring dengan usaha memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada dua hal yang menyebabkan mereka berburu dan meramu. 1. Masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut. Masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut berlangsung
Setelah zaman Pleistosen, cara kehidupan masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut masih berpengaruh pada masa sebelumnya. Kehidupan mereka masih bergantung pada alam. Mereka hidup dengan cara berburu binatang di dalam hutan, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, buah-buahan, biji-bijian, dan daun-daunan. Alat-alat kehidupan yang digunakan pada berburu dan meramu tingkat lanjut, misalnya kapak genggam, flet, dan alat-alat dari tulang. Pada masa itu juga telah dikenal gerabah yang berfungsi sebagai wadah. Pola bermukim mereka mulai berubah dari nomaden menjadi semi-sedenter. Ketika masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut, telah mampu mengumpulkan makanan dalam jumlah yang banyak. Mereka mulai lebih lama mendiami suatu tempat. Setelah itu, pengetahuan mereka berkembang untuk menyimpan dan mengawetkan makanan. Daging binatang buruan diawetkan dengan cara dijemur. Setelah itu, diberi ramuan. Mereka bertempat tinggal di gua-gua Abrishos. Mereka memilih gua yang letaknya cukup tinggi di lereng-lereng bukit untuk melindungi diri dari iklim dan binatang luas. Kehidupan budaya. Kebudayaan manusia praaksara pada masa bercocok tanam mulai berkembang dan dengan hasil kebudayaan yang bervariasi, ada yang membuat batu dan tulang hingga yang membuat dari tanah liat. Hasil-hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam seperti kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan perhiasan.